Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu IPS KD 3.2, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yang kedua, Bahasa Indonesia KD 3.2, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Dan yang terakhir, IPA KD 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Hari ini kita belajar subtema 2 pembelajaran 1. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini, mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Mari kita sama-sama membaca suatu cerita dengan judul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar adzan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Setelah membaca cerita tadi, kalian pasti bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika kalian lupa, mari kita ulangi lagi materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, gagasan pokok. Gagasan pokok ialah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung ialah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang kita mulai dari paragraf 1. Gagasan pokoknya ialah
Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan gagasan pendukungnya ada 6. Yang pertama, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Yang kedua, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Ketiga, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Yang keempat, Udin dan Benny membawa benang kasur. Yang kelima, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Dan yang terakhir, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Sekarang tugasmu yaitu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan paragraf 3. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Kira-kira bagaimana telinga dapat merasakan getaran? Seperti ini penjelasannya. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Mari kita belajar mengenai bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga bagian luar, kemudian yang kedua ada telinga bagian tengah, dan yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Sekarang, bacalah cerita dengan judul Belajar dari Cerita pada buku paket halaman 83-84. Setelah membaca, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dalam bekerja sama? Jawabannya ialah tidak. Mereka tetap berteman dan bekerja sama tanpa terhalangi oleh perbedaan agama. Pertanyaan kedua, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Jawabannya ialah, jika saya bermain dengan teman yang berbeda agama, maka saya akan memberikan toleransi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, sekarang tugasmu ialah ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui dan bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga ilmu yang dipelajari tadi dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar untuk anak-anak kelas 4. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.